Sekolah Mate, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Eka. Gimana hari ini? Masih tetap semangat kan ya? Nah, kita kali ini akan bahas materi tentang memahami tabel, grafik, bagan, dan infografik. Udah pernah dengar belum? Atau mungkin kamu malah sering dengar kata infografik gitu ya? Apa nih yang dimaksud dengan infografik? Coba nanti kita lihat ya guys. Tujuannya adalah nanti kamu bisa menemukan informasi pada tabel, kemudian memahami informasi bagan grafik, juga memahami isi infografik. Nah, kita lihat nih. Kalau misalnya soal, itu kan biasanya bahasa Indonesia soalnya banyak teksnya. Selain ada teksnya, ternyata juga ada tabelnya atau ada bagannya. Bahkan ada juga yang memuat infografik. Kalian diminta untuk baca nih infografiknya, baca nih tabelnya, dan paham nggak dengan isi tabel atau isi infografik tersebut? Kali ini kita akan bahas materi ini guys, karena materi ini tuh penting banget kalian pahami, karena nanti akan sering ditemukan dalam soal-soal berwujud literasi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu bedanya tabel, bagan, sama grafik itu apa. Nah, kalau tabel itu seperti biasa ya, kamu kan udah sering tuh lihat tabel. Tabel itu kan ada garis, ada kolom, dan sebagainya. Di tabel adalah daftar yang berisi ringkasan sejumlah data informasi yang dapat dengan mudah disimak oleh pembaca. Jadi dari banyaknya paparan, dia ringkas tuh dalam bentuk tabel. Misalnya ini tabel kategori belanja gitu kan. Ada merek e-commerce, kemudian ada barangnya dan ada persentasenya. Lebih mudah untuk dibaca. Kemudian kalau grafik sama bagan itu apa nih Kak? Gitu kan. Kalau bagan adalah diagram yang memperlihatkan informasi. Sebenarnya grafik juga sama sih, ngomongin informasi juga. Kalau grafik itu penyajian informasinya dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk teks. Kalau paragraf kan teks ya. Nah, kalau grafik ini enggak, dia pakai gambar. Ini contoh sederhananya nih guys. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2017 dalam persen gitu. Nah, kita bisa lihat tuh naik turunnya. Kapan ekonomi kita turun, kapan ekonomi kita naik. Memudahkan juga sih sebenarnya. Intinya adalah memudahkan pembaca untuk dapetin informasi. Berikutnya, bagaimana dengan infografik? Nah, kalau infografik ada info terus grafik. Berarti infografik ini adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik gitu kan. Contoh nih, ada informasi mengenai berapa lama atau butuh waktu lama nih untuk menguraikan sampah-sampah ini. Ada puntung rokok, kantong plastik, styrofoam, dan seterusnya. Nah, dia menyertakan juga, misalnya yang ini 10 tahun gitu kan, berarti yang lainnya 20 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Informasi inilah yang nanti harus kalian temukan dalam soal-soal gitu guys. Coba ya kita lihat, karena ngomongin infografik, kita lihat nih. Berdasarkan data di gambar, manakah informasi yang paling benar? Kalau paling benar berarti yang tepat, berarti yang lainnya tuh salah gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama seperti kalau kita menemukan informasi dalam paragraf. Baca dulu opsi jawabannya, kemudian sesuaikan, cari kata kunci, dan sesuaikan dengan infografik. Contoh kalau yang A, sampah styrofoam lebih cepat terurai daripada kantong plastik. Lebih cepat terurai daripada kantong plastik. Kita lihat, styrofoam butuh waktu 50 tahun, sedangkan kantong plastik 20 tahun. Salah dong. Nah, ini salah satu caranya untuk ngecek apakah dia termasuk dalam infografik yang tepat atau tidak. Kira-kira yang benar jawabannya yang mana nih? Coba kita lihat ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang E. Waktu terurainya kaleng aluminium lebih lama daripada terurainya kantong plastik dan styrofoam. Kaleng aluminium itu berapa lama? Kamu cek. Kaleng aluminium, oh dia ada 200 tahun. Sedangkan kalau kantong plastik dan styrofoam hanya 50 sama 20 tahun. Berarti jelas jawabannya adalah yang E. Begitu juga dengan pilihan yang lain. Kamu tinggal menyesuaikan, mencocokkan dengan yang ada di infografik. Oh iya guys, yang benar itu infografik ya, bukan infografis. Jadi kalau misalnya ada kata infografis, berarti ini bentuk kata tidak baku. Coba kita lihat, kalau tabel gimana nih Kak? Nah, meskipun dia
ya literasi bahasa Indonesia kadang memasukkan sedikit hitung-hitungan meskipun hitung-hitungannya adalah hitungan sederhana. Jadi bukan yang jelimet atau yang ribet. Misalnya nih, pada tabel pada teks bacaan di atas, pada tahun 2018 selisih persentase penggunaan jaringan internet lebih dari 30% berada di mana? Dia bilangnya lebih dari 30 kan. Nah, kita hitung-hitung dikit nih, dikit doang. 2018 nih adalah nih tabelnya berarti 2018. Yang lebih dia bilangnya lebih dari 30. Ada SD swasta, negeri, SMP swasta dan negeri, kemudian SMA negeri. Tinggal lihat aja SD swasta, SD kan di sini ya. Kemudian swasta yang ini 84,25%. Oh, berarti dia nggak nyampe 30 dong, karena kan 84. Gimana dengan SD negeri? SD negeri itu hanya 67. Nah, kemungkinan besar yang ini nih guys, karena kan 100 dikurangi 67,79 kan nggak masih 30 lebih gitu kan ya. Coba kita lihat, bener nggak jawabannya? Nah, gitu caranya. Jadi hitung-hitungannya pun hanya hitungan sederhana. Kalau SMP swasta 88, SMP negeri 71, SMA negeri 94. Nah, berarti kan itu tidak mencapai 30% ya. Jadi gini cara ngerjainnya. Kalau yang lain coba terakhir nih untuk memantapkan pemahaman kalian. Gimana? Jawabannya kira-kira yang mana nih? Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah berarti kamu cek caranya sama. Lihat opsi jawaban dan sesuaikan dengan ABC-nya. Yang mana jawabannya? Ayo, silahkan dicoba dulu. Oke, udah ya. Nah, benar banget. Jawabannya adalah yang B. Di DKI Jakarta, persentase melek huruf lebih tinggi daripada di Sumut. DKI Jakarta kita lihat berarti DKI Jakarta itu yang ini kan 99,69%. Sedangkan Sumatera Utara itu hanya 99,16%. Jelas DKI-nya lebih tinggi. Begitu juga dengan opsi yang lain. Kamu nanti bisa cocokkan mana opsinya dan mana pernyataan yang tepat berdasarkan gambar. Itu ya guys. Nah, coba kita simpulkan sekarang. Apa yang bisa kita ambil? Apa bagian pentingnya? Jadi yang pertama adalah tabel, grafik, bagan, dan infografik merupakan beberapa bentuk penyajian data secara visualisasi. Jadi bisa dalam bentuk gambar, kemudian nggak harus teks, itu namanya visualisasi. Caranya gimana nih kalau ketemu soal kayak gini? Maka tipsnya yang pertama adalah as always seperti biasa. Baca dulu soalnya, kemudian cari kata kunci pada opsi jawaban, cek kesesuaian pilihan jawaban dengan gambar, bagan, atau infografik yang telah disediakan. Begitu ya teman-teman Sekolah Med, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.